Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemimpin saya, yaitu Ibu Astuti Harman SPD M Biomed dan Ibu Sulfiani SS MPD. Lalu lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pengunjung utama kita, yaitu Bapak Dr. Andi Suryani MSI, yang telah hadir untuk menyaksikan presentasi proposal saya. Baiklah, langsung saja saya akan presentasi proposal saya yang berjudul Identifikasi Bakteri Staphylococcus aureus pada sputum pasien tuberkulosis di area Sina Makassar. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global termasuk di Indonesia dengan angka kejadian dan kematian yang masih tinggi. Pasien tuberkulosis mengalami penurunan daya tahan tubuh serta kerusakan jaringan paru sehingga rentan terhadap infeksi sekunder oleh bakteri lain. Ketiga, salah satu bakteri yang sering menyebabkan infeksi sekunder pada saluran pernafasan adalah Staphylococcus aureus, bakteri gram positif yang bersifat oportunistik. Lalu yang keempat, ada infeksi sekunder oleh Staphylococcus aureus dapat memperberat gejala klinis TB dan menghambat proses penyembuhan apabila tidak terdeteksi dengan baik. Adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini apakah terdapat bakteri Staphylococcus aureus pada sputum pasien tuberkulosis. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi bakteri Staphylococcus aureus pada sputum pasien tuberkulosis. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu pertama manfaat bagi peneliti, yaitu menambah data ilmiah mengenai keberadaan Staphylococcus aureus sebagai infeksi penyerta atau koinfeksi pada pasien tuberkulosis. Lalu ada juga manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi melalui peningkatan kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium yang komprehensif. Lalu selanjutnya ada kerangka teorinya, yaitu yang pertama, pasien tuberkulosis mengalami penurunan sistem imun akibat infeksi kronis. Lalu ada penurunan sistem imun yang menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi sekunder. Selanjutnya, salah satu infeksi sekunder yang sering terjadi adalah Staphylococcus aureus. Dan masuknya Staphylococcus aureus dapat memperburuk kondisi klinis pasien tuberkulosis. Dan selanjutnya, infeksi ini dapat menghambat proses penyembuhan TB dan selanjutnya itu manifestasi infeksi meliputi sputum terinfeksi, luka bernanah, dan infeksi kulit. Lalu ada diagnosis Staphylococcus aureus ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium. Dan selanjutnya hasil laboratorium menunjukkan gram positif, katalase positif, koagulase positif, dan koloni kuning keemasan. Dan selanjutnya ada jenis penelitian, yaitu penelitiannya deskriptif. Waktu dan lokasi penelitian itu direncanakan akan dilakukan di Sina. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Desember 2025. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pasien sputum tuberkulosis di area Sina. Lalu ada sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampel sputum pasien tuberkulosis. Lalu ada teknik pengambilan sampel, yaitu sampel dilakukan secara non-percussive sampling, yaitu semua sampel sputum pasien tuberkulosis yang datang selama periode penelitian yang memenuhi kriteria dimasukkan ke dalam sampel. Lalu ada alur kerja penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel sputum pasien tuberkulosis. Lalu ada pemeriksaan mikroskopis sputum, penanaman sampel pada median SA, dan diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 35-37 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada pengamatan koloni MSA, lalu ada identifikasi pewarnaan gram dan uji biokimia, dan selanjutnya ada penentuan hasil. Dan itu saja, demikian pemaparan proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan, karena itu saya akan mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari Bapak Ibu demi menyempurnakan dan ini ke depannya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.